calon wali kota Kupang. Ya, mungkin Pak Dokter bisa menjelaskan sedikit visi misi yang akan dilakukan ketika dipercayakan masyarakat Kota Kupang menjadi wali kota. Yang kedua kepada DPC Gerindra, sudah berapa calon yang mendaftar di sini? Terima kasih Om Lius ya. Om Lius dari Likurai. Ya, sebelum saya menjawab Om Lius, saya izin tadi saya ada terlewat. Saya ada ketua Sika juga ikut. Ya, ini Broyanes. Beliau menghasilkan 2 kursi di Sika dan 1 di provinsi. Tapi kalau terlewat kan saya kena protes pulang dari teman-teman. Sini ada anggota DPRD Kota Kupang ikut lengkap. Ada Romat Tali, Romat Ramli, dan Brogeni. Ya, ini kami punya anggota DPRD Kota Kupang terpilih 2024. Terima kasih Om Lius. Tadi visi misi saya, kalau boleh saya izin saya menjelaskan itu. Saya bagi hanya dalam 4 bagian besar. Ini singkat saja. Yang pertama, sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter. Jadi saya ingin supaya sumber daya manusia kita itu berkualitas. Di dalam situ ada pendidikan. Kalau orang terdidik dengan baik, dia pasti menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, termasuk pendidikan karakter. Jadi SDM yang berkualitas dan berkarakter. Ada pendidikan, ada kesehatan. Kalau orang sehat, orang itu pasti bisa bekerja dengan baik, maka SDM kita pasti jadi berkualitas. Semua masuk di itu. Nomor 1, sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter. Nomor 2, pembangunan kota berbasis lingkungan. Saya ingin membangun kota tapi tidak meninggalkan dimensi lingkungannya. Jadi kan orang suka lupa bangun kota tapi meninggalkan dimensi lingkungan. Termasuk di dalamnya pengelolaan sampah, ruang terbuka hijau, itu saya masukkan ke nomor 2, pembangunan kota berbasis lingkungan. Yang ketiga, meningkatkan daya saing ekonomi berbasis UMKM. Jadi nanti di situ ada pelatihan khusus bagi pemuda. Saya inginnya 12 tahun wajib belajar, setelah itu ada 6 bulan diberikan khusus bagi pemuda-pemuda, ditanggung Pemkot. Kursusnya itu tapi harus punya surat keterangan tidak mampu, artinya dari keluarga tidak mampu, kita berikan pelatihan. Setelah itu kita berikan modal kerja. Dan kita bisa dalam bentuk kelompok usaha bersama. Satu kelompok isi 3 pemuda, kita berikan bantuan 10 juta. Misalkan mau bikin tambal ban, nanti uang 10 juta itu untuk beli peralatan itu. Tapi dikursus dulu 6 bulan. Itu semua masuk di daya saing ekonomi yang berbasis UMKM. Yang terakhir, tata kelola pemerintahan berbasis partisipasi publik. Jadi saya ingin tata kelola pemerintahan itu melibatkan seluruh warga Kota Kupang. Caranya gimana? Caranya pakai aplikasi digital. Jadi kalau ada jalan lubang, ada sampah, warga bisa foto, kirim ke aplikasi, saya terima di sebuah comment center. Saya pengennya nanti di kantor wali kota itu ada satu ruangan comment center. Itu dibuat Pak Ridwan Kamil sangat mungkin. Jadi penuh layar di situ, setiap hari saya bisa lihat, saya bisa pantau ada keluar masyarakat apa. Ada statusnya nanti. Yang merah ini belum ditangani, yang hijau ini dalam proses, yang kuning ini sudah selesai, begitu. Jadi saya bagi dalam 4. Kenapa sumber daya manusia yang paling utama? Karena bagi saya percuma kita kalau membangun infrastruktur, tapi manusianya tidak sejahtera. Jadi bagi saya pembangunan manusia adalah yang utama. Itu kira-kira gambaran singkatnya Om Lius. Nanti kalau mau lebih rinci saya bisa gambarkan dalam. Saya ejauhan dalam program-program tapi tidak di sini. Kasihan nanti Om Lius untuk terlalu. Kira-kira itu. Terima kasih sudah. Saya jawab dulu. Oh yang tadi ke tidak Tadi tanya ke Bapak. Jadi yang kami mengatakan itu ada 3. Satu yang pertama Bapak Siwadi jawab. Kedua Ibu Serena, ketiga itu Mary Salomon. Terus yang dari luar itu ada 2 saat besar. Pertama Bapak Arif Naik, kedua Pak Siwadi. Dan saat ini kita Partai Gerindra itu ada 5 kursi. Untuk maju pilkada kita butuh berapa kursi? Artinya kita harus koalisi dengan partai lain. Kita tutup tanggal 15. Yang perlu saya tekankan di sini bahwa siapapun yang direkomendasikan oleh Partai Gerindra, yang pasti mereka yang datang, baik wali kotanya maupun wakilnya. 5 orang ini akan diracik. Kalau siapa yang ada data, udah pasti. Tapi kalau tidak ada data, 5 orang ini yang keluar dari yang tidak data tidak mungkin keluar dari pintu mati.
bisa 2 hari lagi kalau ada kandidat yang mau daftar silakan, kalau tidak ada gitu. Kami tinggal meramai 5 orang ini menjadi 2 orang dan 2 orang. Bisa semoga bisa jadi 2 Pak Kris dengan salah satu kader kita atau Pak Alex dengan salah satu kader kita. Kita tunggu saja nanti. Terima kasih. Calon wakilnya berapa orang Pak? Ini ada tadi 5 orang ini calon wali kota Sumba dan semua Semua dipanggil. nanti diramai. Nanti kita kasih tahu dia mana yang jadi wakil, mana yang wali kota. Intinya 5 orang ini yang sekarang lagi dibahas sebelum yang lain daftar. Silakan soal saya Detiro dari Suara NTT. Ya, sekarang. Ini soal biaya untuk biaya survei. Apakah dari Partai Gerindra akan melakukan survei 1 kali atau 2 kali? Kemudian nanti apakah biayanya itu ditanggung oleh bakal calon atau mungkin ada patungan dari Partai Gerindra juga? Jadi kira-kira nanti yang dokumen yang sudah hasil survei itu akan dikasihkan ke calon atau itu menjadi dokumennya Partai Gerindra? Terima kasih. Jadi khusus untuk survei yang kita yang melakukan survei bagi DPD yang akan diurus itu. Tapi biayanya itu tanggungan oleh para kandidat 5 orang ini yang akan tanggung. Mereka akan taruh sama-sama dan hasil survei itu yang akan menjadi acuan DPD untuk berkomunikasi di antara mereka siapa yang akan direkomendasikan oleh pusat. Kita boleh tahu bocorannya berapa biaya? Bocoran nanti setelah kami, jadi tugas kami adalah menerima pendaftaran. Setelah semua selesai di kami, dokumen semua dan para kandidat kami serahkan ke Bapak Provinsi. Mereka yang akan olah kembali langkah selanjutnya. Tetapi yang akan kembali adalah 5 orang itu, 2 orang yang akan kembali. Kalau katanya ini tetap 5 orang saja. Tidak perlu keluar dari 5 itu. Pak, saya Giri dari AFP TV. Untuk Gerindra dan untuk Pak Kris sendiri, Pak Dokter ya, Pak Dokter, politik Kota Kupang selalu dikritik dengan politik identitas dari tahun ke tahun ya, pilkada, apalagi pilkada. Bagaimana Bapak menanggapi hal tersebut?